Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat sholat sebagai tiangnya ad-din, tiangnya agama. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dengan sholat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, pengikut dari pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa ikhlas istiqomah mengikuti langkah-langkah beliau. Amin. Apa kabar jamaah Al-Hidayah sekalian? Alhamdulillah ya, luar biasa, semakin sehat berkah. Amin ya. Tema kita pada kajian Ba'da Subuh hari ini yaitu arsitektur rasa dalam sholat, dari gerakan lahir menuju kehadiran batin. Di antara jamaah mungkin ada yang pernah atau sering bertanya secara reflektif ke diri sendiri, mengapa aku sudah sholat secara benar, tapi sering tidak berdampak. Atau mungkin bertanya, mengapa hidup tetap sering gelisah, padahal sholat tidak pernah aku tinggalkan. Atau mungkin juga pernah bertanya, mengapa sholatku ini kok rasanya cuma seperti tugas, ingin segera selesai. Tidak sedikit mungkin di antara kita ya kebahagiaan tertinggi di saat sholat yaitu ketika selesai salam. Kenapa? Karena tugas sudah selesai. Nah, jawabannya sederhana, sebab sholat itu bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita hadir berdiri dengan utuh. Kenapa kalimatnya berdiri dengan utuh, hadir di hadapan Allah? Karena memang perintahnya juga adalah dirikanlah sholat. Aqimus sholah. Di Quran saya belum menemukan, sudah cari sih ya, belum menemukan i'malus sholah, kerjakan sholat. Yang ada adalah aqimus sholah, dirikan sholat. Sedangkan kita ya, sebagai orang tua kadang kalau nyuruh anak, udah kerjain sholat belum? Agak jarang orang tua yang ngasih mungkin perintah kepada anaknya, gimana sudah didirikan belum sholatnya? Karena beda antara mendirikan dan melaksanakan. Bahasa Al-Quran tentang sholat ya, tidak kerjakan sholat. Yang digunakan adalah aqimus shalah, yang artinya itu menegakkan, menghadirkan, menjadikan penopang hidup, tiang. Maka dalam hadis disebut sholat adalah tiang agama. Ya. Atau di Quran juga ada kalimat ala sholatihim yuhafizun. Ya. Jadi sholat itu dijaga. Ya. Alhamdulillah ini ada ini ya, binatang-binatang. Ya. Musim siraru memang kalau musim hujan, Pak ya. Ya. Ala sholatihim yuhafizun, menjaga sholat, merawat, memelihara kualitas dan kontinuitas sholat itu sendiri. Satu lagi ya, yang saya coba cek di Quran itu kalimatnya langsung fasholli li rabbika, surat Al-Kautsar. Ya, sholat untuk Tuhanmu. Berarti di sini ada perintah mengarahkan sholat. Sholat itu untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala, meluruskan tujuan dan pusat. Jadi ketika kita sholat, pusatnya adalah Rob kita, Tuhan kita, bukan aku, bukan kita. Oke ya. Maka bolehlah mulai hari ini kita kalau mengingatkan diri kita, mengingat orang lain tentang sholat, pakai kalimat-kalimat ini gitu. Gimana? Yuk kita dirikan sholat dulu. Atau yuk kita jaga sholat. Atau yuk kita sholat untuk Allah. Menggunakan kalimat-kalimat Qur'ani. Bukan sekadar yuk kita sholat atau yuk kerjakan sholat. Tidak ditemukan frasa ya malus sholah, kerjakan sholat. Maknanya apa? Sholat bukan tugas yang diselesaikan, tapi struktur yang ditegakkan, dijaga dan diarahkan kepada Allah sepanjang hidup kita. Sholat, khair. Sampai sini bisa dipahami Bapak ya? Ya, kita lanjutkan. Sebab apa? Sebab sholat bukan sekadar kewajiban, sholat adalah undangan perjumpaan antara hamba dan Tuhannya. Maka jika hadir rasa, arsitektur rasanya hadir, maka sholat akan jadi kebutuhan, bukan beban. Ini penting kita belajar tentang arsitektur rasa dalam sholat. Logika sederhana, tubuh yang diulang-ulang dilatih membentuk kebiasaan, bahkan bisa menjadi karakter. Orang yang melatih dirinya main pingpong pasti akan lama-lama jago main pingpong, ya, makin ahli main pingpongnya, ya. Tapi ini jangan sampai ya, kenapa kamu sholatnya cepat? Udah terlatih dari kecil, ahli sholat. Bukan ke situ, ke karakternya ya, bukan sholatnya makin cepat. Gerakan sholat pun diulang-ulang seumur hidup. Berarti pasti membentuk karakter jiwa. Pasti. Maka pertanyaan refleksinya adalah, padahal sudah bertahun-tahun aku sholat, tapi mengapa jiwaku belum tenang sebagaimana mestinya orang yang sholat? Ya. Nah, salah satu jawabannya, ya tadi sudah kita gali, mungkin kita selama ini baru mengerjakan sholat sebagai tugas, sebagai kewajiban, hukum fikih. Belum mendirikan sholat, menegakkan sholat, menjaga sholat, bahkan memusatkan sholat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, masalah umum sholat, ya, kalau saya coba amati ke diri saya juga tentu saja, ya, dan mungkin jamaah juga mengalami gerakan benar tapi hati absen. Nah, gitu. Bacaan lancar tapi rasanya kosong. Sholatnya sah, tapi hidup masih berat. Artinya, yang kurang bukan ilmunya, tapi kehadiran batinnya. Sholat baru dilaksanakan, tapi belum tentu didirikan. Gerakan benar, hatinya kemana-mana kan gitu ya. Bacanya lancar, tapi rasanya kosong. Saya mengalami sendiri ya, sering ya, bukan sesekali sering. Apalagi pas duduk di antara dua sujud itu kadang Rabbi fili warhamni wajiburni warfani warzukni wadini wafini wafani. Saya ngomong apa ya barusan saya ya? Saya sedang ngapain ya barusan? Habis baca itu baru saya tuh ngapain ya barusan? Kadang saya baca 2 kali. Karena yang pertama nggak saya sadari. Ya, nggak saya sadari. Ngebut aja baca. Berarti bacaan lancar, rasa kosong. Cek orang Sunda mah hafal cangkem, ya, nggak disadari. Ya. Oke. Nah, tujuan kajian ini, ya, diharapkan setelah kajian ini saya dan jamaah sekalian memahami sholat sebagai perjalanan rasa, bukan sekedar rutinitas. Menyadari peran gerakan sholat dalam membentuk karakter. Mampu menghadirkan rasa kehambaan secara praktis. Semakin yakin bahwa sholat itu tiang agama. Sholat bukan selingan, sholat adalah tiang. Kadang kita sebagian masih menganggap sholat ini adalah
selingan. Ya, capek sholat dulu, gitu ya. Jadi ada kesan sholat sekedar selingan. Oke. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita bicara tiang. Sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Ya. Nah, ada tiang yang tidak terlihat di alam semesta ini. Ya. Allah sampaikan di surat Ar-Ra'd 2 ayat 2, Allah meninggikan langit tanpa tiang yang kalian lihat. Berarti tiangnya ada sebetulnya langit ini. Kadang kita ini bilangnya langit tanpa tiang aja begitu ya. Padahal Allah meninggikan langit tanpa tiang yang tidak kalian lihat. Berarti tiangnya ada nggak sebetulnya? Ada, cuman tidak terlihat. Oke ya. Sedangkan langit adalah makrokosmos, alam semesta, dan jiwa manusia adalah mikrokosmos. Ada makro, ada mikro. Ya. Keduanya berdiri dengan penopang dari Allah, sama-sama ada tiangnya. Ya. Langit berdiri tanpa memamerkan tiangnya, tanpa taat, tanpa suara, kokoh, tanpa pengakuan. Itu ciri-ciri tiangnya langit tuh. Ya. Langit nggak pernah pamer, aku punya tiang. Ya. Tiangnya nggak pernah pamer gitu. Ya. Maka renungannya apa? Jika langit saja ditopang oleh tiang yang disembunyikan, maka sholat sebagai tiang agama tidak perlu ditegakkan untuk dipamerkan kepada makhluk. Maka salah satu ciri orang yang celaka adalah yang sholatnya pamer, yang sholatnya riya, yang sholatnya ingin dilihat oleh orang lain. Padahal sholat adalah tiang. Tiangnya langit aja nggak pamer, apalagi tiangnya agama, kan begitu. Ya, ini renungannya begitu. Maka penting ya untuk memahami ini sejak awal sebelum masuk ke arsitektur rasa. Jadi yang menopang tidak mencari sorotan, yang ikhlas bekerja dalam diam. Khair. Jadi siapa yang benar-benar menang, yang benar-benar beruntung dalam hidup ini, ya. Al-Quran hanya menyebutkan qad aflaha pada 3 keadaan. Qad aflaha itu artinya sungguh beruntung. Cuman 3. Berarti ini yang benar-benar beruntung ini cuma ada 3 nih. Qad aflaha, ya. Yang pertama di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk, hadir. Ayat kedua, qad aflaha man tazakka wa zakarasma rabbihi fasholat. Sholat lagi juga hubungannya dengan sholat. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa, yaitu orang-orang yang menyebut, mengingat Allah hadir dan dia sholat. Ya, sholatnya diarahkan kepada Allah. Ya. Dan satu lagi adalah jiwa yang selaras dengan kosmos semesta. Qad aflaha man zakkaha. Surat Asy-Syams. Coba lihat Asy-Syams itu. Diawali dengan kosmos. Wasyamsi wadduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jalla wal laili iza yaksha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Baru yang ketujuhnya wan nafsi wa ma sawaha. Makrokosmos, mikrokosmos. Maka kalau udah selaras, ya, Allah sampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang selaras qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa, yaitu orang-orang yang Allah ilhamkan kepadanya ketakwaan. Siapa yang selaras hidupnya antara makrokosmos dan mikrokosmos? Ya. Dan ini terkait dengan sholat, terkait dengan hablum minallah dan hablum minal kaun dan minan nas, begitu ya. Kaun itu alam semesta. Jadi benang merahnya kemenangan atau aflaha atau keberuntungan, ya, aflaha itu bisa diartikan keberuntungan, kemenangan, intinya sama. Bukan tampilan ibadah, tapi pada jiwa yang selaras dengan hukum keteraturan dari Allah. Yang menang tidak sibuk ingin terlihat karena ia sudah kokoh ditopang dari dalam.
Orang-orang yang sibuk pengen jadi sorotan itu sebetulnya belum menang karena pengen didukung dari luar. Oke. Nah, kapan sholat pertama kali diwajibkan? Yaitu di awal nabi kenabian tahun pertama, ada yang bilang tahun kedua kenabian, yaitu qiyamul lail, sholat tahajud. Jadi yang diwajibkan pertama kali itu sholat tahajud, bukan sholat 5 waktu. Ya. Setelah itu tahun ke-10 ke-11 kenabian ada terjadi Isra Mi'raj. Terjadilah Isra Mi'raj yang salah satu oleh-olehnya yang paling luar biasa yaitu sholat 5 waktu. Maka diwajibkanlah sholat 5 waktu di Mekah saat itu, tapi tidak berjamaah masing-masing. Lalu hijrah ke Madinah, baru di situ ada perintah sholat berjamaah 5 waktu. Ya. Ini polanya. Ya. Ini penting kita pahami polanya. Ya. Berarti dari sini kita belajar Allah memulai dengan malam tahajud. Ya. Allah memulai dengan malam dan banyak peristiwa-peristiwa hebat yang terjadi di malam hari. Isra Mi'raj kapan? Malam. Nuzulul Quran malam. Nabi menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro malam. Nabi Yunus berdoa malam. Digambarkannya begitu. Malam. Apalagi yang malam? Lailatul Qadar. Malam. Namanya udah Lailatul Qadar, pasti malam. Apalagi pengantin baru. Itu beda. Ya. Banyak kejadian-kejadian keren itu malam itu, ya, malam. Ya. Fenomena malam. Ya. Jadi Allah tuh memulai sering dengan malam. Tahajud, sunyi, sir, tersembunyi, yang bersifat kesadaran personal. Kebayangkan ya, berarti perintah sholat itu kalau dari awal ya sudah ada tahajud, walaupun ada yang bilang sebagian ulama tahajud awal-awal masih wajib buat Nabi katanya, sahabat nanti menyusul gitu ya. Saya belum begitu pastinya seperti apa. Yang jelas ya Nabi 13 tahun sholatnya sendirian, ibaratnya begitu ya, 10 tahun berjamaah gitu. Itu gambarannya ya, bersifat kesadaran personal. Baru kemudian struktur waktu dibentuk tuh. Nah, sholatlah kalian pada waktunya di sini kan, sholat 5 waktu ya. Ya. Baru kemudian struktur sosial berjamaah. Ya. Itu sebabnya sholat bukan sekadar ritual, tapi alat pembentukan manusia sebelum menjadi alat pembentukan masyarakat. Ini sholat. Jadi membentuk jiwa manusia dulu sebelum membentuk masyarakat yang sosial. Ya. Maka ya kalau polanya sekarang kadang berganti karena kesininya kan tahajud jadi sunnah ya, ibadat tambahan. Ya. Kenapa? Karena yang wajibnya sholat 5 waktu. Tapi dulu asal mulanya tahajud itu wajib. Ya. Oke. Sholat antara kualitas dan kuantitas. Jadi dari sini kita melihat Islam dimulai dari malam yang sunyi, bukan dari siang yang ramai. Dari tahajud, bukan dari panggung. Karena yang dibangun pertama kali bukan masyarakat, tapi jiwa manusia. Dan ini surat Al-Mu'minun ayat 1-11 kita bacakan, kita baca bareng-bareng boleh biar sekaligus ya lebih fresh ya, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk dan orang-orang yang terhindar dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, dan orang-orang yang mengerjakan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada pasangannya, istri-istri mereka, atau kepada budak yang mereka miliki, hal itu tidak mengapa. Maka barang siapa yang mencari di luar tersebut, maka mereka adalah kelompok yang melampaui batas. Dan juga yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga amanah dan juga memelihara amanah dan juga janji-janji mereka. Dan orang-orang yang sholatnya terjaga. Lihat di sini sholat khusyuk. Ini sholat yang terjaga, yang menjaga sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Yang mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus. Di dalamnya mereka kekal. Jadi Firdaus itu berasal dari bahasa Persia, ya. Firdaus apa begitu ya. Yang bahasa Inggrisnya jadi paradise, ya. Yang artinya itu taman. Firdaus itu taman. Sedangkan Jannah sendiri artinya apa? Taman juga. Jannatul Firdaus itu tamannya taman. Jadi tamannya sudah elit, ya. Jan itu jannah berasal dari kata jan yang artinya tersembunyi. Maksudnya apa? Saking lebatnya kebun tersebut, taman tersebut, sehingga nggak kelihatan isinya apa. Dan juga punya mana surga itu hakikatnya disembunyikan sama Allah. Kita hanya tahu bahasa-bahasa lahiriah aja. Ada bidadari, yang laki-laki kan paling suka bidadari itu, ya, masuk surga itu ya. Di sana nanti ketemu apa, walau alam bidadarinya seperti apa kan, ya. Ada air susu, sungai madu dan lain sebagainya. Itu gambaran lahiriah, tapi hakikatnya tersembunyi, jannah. Maka jannah itu kalau bahasa sekarang mah hidden gem, katanya begitu ya, hidden gem, ya, tempat permata yang tersembunyi. Firdaus sendiri juga adalah artinya taman. Jadi Firdaus itu adalah kawasan elit yang berada di kawasan elit gitu. Puncaknya kawasan elit Firdaus itu. Ya, kalau surga itu VIP, ya, ibaratnya gitu, maka Firdaus itu VVIP. Orang-orang yang betul-betul khusus. Ya. Masya Allah, beruntung sekali kan. Nah, kita lihat ini polanya. Sehingga dari sini kita lihat sholat itu yang penting khusyuk dulu. Kalau udah khusyuk, pasti terjaga kata-katanya. Kalau udah khusyuk, pasti terjaga, pasti dia akan zakat. Kalau udah khusyuk, pasti terjaga kemaluannya. Kalau udah khusyuk, pasti dia akan menjaga amanah dan janji. Kalau udah khusyuk, pasti dia juga akan jaga sholatnya. Dan dia pasti akan dimasukkan Allah ke dalam surga Firdaus. Dan itu mudah-mudahan kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi jamaah rahimakumullah, polanya khusyuk dulu baru dijaga salat. Kualitas dulu baru kuantitas. Tahajud dulu barulah 5 waktu. Nikmat sholat sendiri dulu barulah nikmat berjamaah. Nah, gitu. Itu pola dasarnya. Maka kenapa banyak di antara kita mungkin kehilangan nikmat sholat? Karena langsung disuruh berjamaah tanpa sadar, tanpa paham gitu. Dan bahasanya kerjakan sholat dan itu tugas kewajiban. Jadi nggak dapet nikmatnya. Memang polanya beda jalannya dengan di zaman Nabi. Ya, itu mengapa
Allah jadikan sekarang tahajud itu di Al-Quran disebutkan sebagai ibadah tambahan bagimu, kan itu ya. Ya. Bapak-bapak makan kalau enak mau nambah atau enggak Pak? Nambah. Jadi maksudnya tuh karena sholat itu enak, nambah gitu. Ya. Oh iya, enak ya sholat 5 waktu, nambah gitu ya. Nikah enak nggak Pak? Kayaknya kurang enak, nggak ada yang nambah nih kayaknya. Ya, oke. Jadi pola laku orang beriman yang menang beruntung berdasarkan Quran surat 23 ayat 1 sampai 11 tadi. Satu, sholatnya khusyuk, itu in time. Yang kedua, tidak berkata dan berbuat yang sia-sia, efeknya ya, karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Maka melakukan zakat ya, zakat mal dan fitrah. Saya mengingatkan jamaah sekalian dan diri saya sendiri yang belum bayar zakat mal, sudah masuk nisab, udah haul, bayar sekarang, jangan nunggu Ramadan ya. Banyak yang nunggu Ramadan dengan alasan pahalanya gede. Padahal udah haul ya. Jangan sampai masuk bulan Ramadan masih punya utang zakat, itu malah lebih menyedihkan. Ya, zakat malnya ya. Oke. Kemudian menjaga kemaluannya dari perbuatan yang memalukan. Ya, menjaga amanah, menjaga janji, menepati janji. Bedanya amanah sama janji sederhana, amanah itu lebih kepada kita pasif, kita yang diberikan. Janji itu kita lebih aktif gitu. Ya. Oke. Menjaga sholat on time. Ada in time, ada on time. On time itu tepat waktu, in time itu hadir, kekinian dan kesinian. Khusyuk itu in time. Ya, sholat itu ada yang in time, ada on time. In time dulu yang dilatih itu. Ya, dilatih in time baru on time. Ya. Mungkin awalnya kita yang menjaga sholat, tapi akhirnya sholatlah yang akan menjaga kita sampai kita masuk ke hidden gem Firdaus. Ya, Masya Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, ketika Nabi Musa berjumpa dengan Allah, ya, di bumi kalau Nabi Musa ya, dalam bentuk api saat itu ya, di Gunung Sina ya. Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah ya. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada pusat kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Ya. Jadi sholat ini sudah sudah memang jadi cara pengabdian yang paling penting, jadi tiang. Ya. Bagaimana cara mengabdi? Ya, pertama dirikan sholat, yang kedua di sini cara mengabdi itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya. Jadi sebenarnya sholat itu apa sih? Ya. Innani anallah la ilaha illallah ana. Artinya sholat itu mengembalikan pusat sorotan hanya kepada Allah. Allahu Akbar, ya Allah engkau pusatnya bukan aku. Nah begitu. Ya. Jadi sholat itu mengembalikan pusat kepada Allah. Yang membuat hidup ini susah karena pusatnya adalah aku. Rumahku, mobilku, istriku, anakku, prestasiku, jabatanku, gelarku, ya, iniku dan ituku semuanya pusatnya aku, disitulah hidup akan berat. Maka semakin kita ingin mempertahankan pusat sebagai aku, pasti hidup akan berat. Maka ketika hidup berat disuruh sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, untuk mengalihkan pusat dari aku kepada Allah, sorotannya Allah. Manusia sekarang kan, apalagi di zaman medsos gini, ya, saya nggak tahu bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini yang udah 17 tahun ke atas ya, ini masih suka medsosan juga kan Pak ya. Kalau upload sesuatu itu pengennya jadi sorotan, betul nggak? Nah makanya habis medsosan pasti stres, pasti tegang bawahnya, nggak nyaman, karena kita pengen jadi pusat sorotan, pengen ada yang nge-like, nggak ada yang nge-like, itu sedih ya. Karena pengen jadi pusat kita ini. Tapi ketika banyak yang nge-like kita sombong, kita jadi pusat lagi, akhirnya jadi senang berlebihan juga. Maka obatnya itu ya sholat. Tidak ada pusat pada hamba sebetulnya. Sebab hamba hanyalah alatnya, no claim. Ini punya aku dan lain sebagainya. La ilaha illa ana. Gak ada Tuhan kecuali Allah kan gitu ya. Kembali ke posisi sebagai hamba, maka solusi pasti menghampiri.
Kalau masih ingat materi saya sebelumnya, ya, maka jangan sibuk cari solusi sebelum membenarkan posisi, kan begitu. Maka posisinya dibenarkan, dan itu dengan sholat. Posisi kehambaan yang paling terbaik itu dengan sholat. Fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Nah, apa itu arsitektur rasa dalam sholat? Arsitektur itu susunan yang disengaja dan bertahap. Maksudnya apa? Sholat bukan gerakan acak, bukan kebetulan, tapi disusun berurutan oleh yang maha menyusun. Penuh makna, pasti, nggak mungkin nggak ada makna. Kenapa? Karena Allah tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Dan itu pasti akan membimbing jiwa kita yang dari keras jadi lembut dengan sholat itu. Ya. Oke. Nah, alur rasa arsitektur sholatnya gimana? Pertama hadir, kemudian kita tunduk. Nanti saya akan jelaskan satu persatu insya Allah. Kemudian hancur, kemudian memohon, ini alurnya nih. Kemudian bersaksi, kemudian pulang, kemudian tebar salam. Ini alurnya, outline-nya gitu ya, garis besarnya. Jadi sholat adalah perjalanan batin, bukan sekadar kewajiban waktu, tapi dilanjutkan menjadi sikap hidup. Tebar salam. Di sajadah hati dibentuk, setelah salam hati diuji, kan begitu. Ya. Oke, ya. Maka ada inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, arsitektur yang pertama, takbiratul ihram. Maka nggak sah sholat orang yang nggak takbiratul ihram. Saya masih lihat, masih mengamati banyak orang masbuk, kebetulan imamnya udah ruku, dia datang lari-lari langsung ikut ruku, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena belum takbiratul ihram. Harusnya gimana? Allahu Akbar baru ruku. Ini Allahu langsung ruku, Allahu Akbarnya. Dia nggak takbiratul ihram tapi takbiratul ruku. Ya. Padahal sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Masih ada tuh ya yang lihat, terutama anak-anak. Ya. Kalau bapak-bapak enggak ya insya Allah ya. Jadi mana rasanya itu menetapkan pusat. Allahu Akbar, ya Allah pusatnya engkau, yang suci engkau, haram aku mensucikan diriku sendiri. Nah itu, no claim. Ya. Allahu Akbar bukan sekedar pembuka sholat, ia adalah pernyataan arah hidup. Ya Allah, engkaulah pusat, bukan aku. La ilaha illa ana, kan gitu tadi. La ilaha illallah berarti. Artinya saat itu kita, dunia dilepas, ego ditanggalkan, kendali diserahkan. Ingat pernah saya sampaikan, dunia bukan tempat tinggal tapi tempat tanggal, kan begitu. Ya, ini takbiratul ihram. Ya. Jadi takbir adalah pengalihan pusat kesadaran dari aku menuju Allah. Karena kalau nggak teralihkan, nggak sempat kita masih mengusatkan ke diri kita, ya. Biasanya yang diingat jadi banyak macam-macam, ya. Yang diingat, ya Allah, pusatnya engkau bukan aku. No claim. Ya. Yang kedua, berdiri, qiyam. Setelah takbiratul ihram, qiyam. Mana rasanya adalah konsistensi kehambaan. Berdiri adalah menjaga kesadaran bahwa kita sedang menghadap, konsisten menghadap. Karena berdiri ini cukup lama, ya, menghadap Allah, ya. Menghadap presiden udah luar biasa. Ya, kita bisa tunduk, ya. Ini menghadap Allah. Kita sedang berbicara sebagai hamba. Inilah mengapa doa iftitah terasa nyambung ketika yang ada yang baca, kan salah satu yang disunahkan adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Itu betul-betul penyerahan total. Sesungguhnya sholatku, kurbanku atau ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Rabb semesta alam. Jadi kalau takbiratul ihram itu adalah memindahkan pusat, mengalihkan pusat dari aku kepada Allah,
Sedangkan qiyam berdiri itu adalah mempertahankan Allah sebagai pusat, konsisten. Ya. Maka sholat, hidup dan mati diarahkan kembali kepada Allah sebagai pusat. Bahkan kalau kita baca surat Al-Fatihah, intinya menjadikan Allah sebagai pusat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Pusatnya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pusatnya Allah. Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang memiliki hari. Kemudian pusatnya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pusatnya juga Allah. Baru sedikit aja ada satu yang pusatnya kesannya kita, aku. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi bahasanya bukan tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, tapi tunjukkanlah kami. Biar nggak pusatnya kembali ke aku. Jadi bahasanya itu ihdinas siratal mustaqim. Walaupun sholatnya sendirian tetap ihdina dibacanya kan itu. Nah, kita lihat Al-Fatihah, iftitah itu adalah upaya menjadikan Allah sebagai pusat. Ruku sekarang. Arsiteknya apa ruku? Mana rasanya menundukkan ego, merasa bisa, merasa hebat. Itu ruku. Kok gitu Kang Zen? Ya, karena ruku itu hanya satu kali. Kalau sujud berapa kali Pak? 2 kali. Maksudnya saya kurang paham Kang Zen. Ya, ego cukup ditundukkan, jangan dimatikan. Ya. Nanti akan saya jelaskan maksudnya kenapa ego ya. Ruku itu adalah urusan dipercayakan dan diserahkan kepada Allah. Ya. Maka bacaannya ruku apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya Allah, yang agung itu cuma Engkau, yang menguasai cuma Engkau. Ya. Terus kita baca apa? Ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang besar Allah, cuman Allah, cuman Engkau ya Allah. Bukan aku yang hebat, bukan aku yang agung, bukan pencapaianku yang besar, tapi Allah Maha Agung. Jadi ruku itu adalah menundukkan ego kita ini, merasa bisa, merasa hebat. Aku bisa. Nah ini kebalikan dengan motivator kan? bisa pasti bisa kan gitu ya. Padahal kita kalau dipanggil sholat, hayya 'alas sholah, jawabannya apa? La haula wala quwata. Bukan aku yang bisa bikin aku sholat, Allah yang gerakin gitu. Ya, oke ya, ruku. Itu mengapa ruku cukup 1 kali? Karena menyerahkan urusan cukup sekali jika percaya penuh. Pernah saya sampaikan di sini ya, di surat Al-Insyirah, ketika masih ada beban di punggung, dada jadi sempit, betul ya? Alam nasrah laka sadrak ya. Ketika beban di punggung sudah hilang, diangkat sama Allah, dada jadi lapang. Kenapa ada beban di punggung? Itu sebuah analogi sederhana supaya punggung ini menunduk. Artinya apa? Ruku ini adalah proses menyerahkan urusan kita kepada Allah yang ada di punggung nih, sehingga dada kita jadi lapang. Coba nanti setelah ini ya, saya sudah mulai mencoba dan rasanya nikmat ketika ruku. Ya Allah, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, urusanku aku serahin sama Engkau. Ringan ruku itu. Oke ya. Yang berat bukan mengulang tunduk tapi berhenti memegang. Cuman kadang kita masih pengen pegang. Harusnya tawakal jadi tak kawal. Tahu tak kawal Pak ya? Malah dikawal terus ya, dipegang terus ya. Kalau ruku diulang ada kesan ya, tandanya belum dilepas urusannya. Masih digenggam, masih ingin dikendalikan oleh diri sendiri. Padahal ruku adalah keputusan menyerahkan, bukan latihan menyerah. Jadi beda antara menyerah dan menyerahkan. Kalau menyerahkan itu ada yang diserahkan, kalau menyerah itu menyerah. Oke, biar lebih jelas lagi. Karena i'tidal, secara bahasa i'tidal itu artinya tegak lurus, ya. Mana rasanya bangkit tanpa menjadi pusat. Nah, yang jadi masalah setelah kita ruku, urusan kita diambil oleh Allah, diselesaikan oleh Allah, dada lapang. Tidak sedikit orang yang akhirnya sombong. Masalahku selesai, aku dekat sama Allah, aku hebat. Padahal ruku itu proses menghilangkan perasaan hebat tadi. Maka Allah angkat masalahnya. Ya. Setelah itu kita bangkit, dada lapang, tapi harus tetap jangan pusatnya ke aku, harus Allah lagi.
Itu mengapa bacaan i'tidal itu apa? Sami Allahu liman hamidah, ya. Artinya Allah yang maha mendengarkan, ya. Allah yang segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus Rabbana walakal hamdu. Oke. Jadi i'tidal bukan momen meminta, tapi momen memuji dan mengakui kebesaran Allah supaya kita bangkitnya itu aman. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Maha mendengar Allah baginya segala puji. Mana rasa Allah mendengar pujian, bukan tuntutan di sini. Kita dibangkitkan dari kesempitan jika kita sibuk memuji Allah. Setelah sempit, ya, kita besarkan Allah, Maha Agung Allah, Subhana Rabbiyal Azim, dan Rabbana walakal hamdu, maka kita akan bangkit. I'tidal itu bangkit, ya, dari keterpurukan masalah kita. Kenapa? Karena kita sibuk memuji Allah. Rabbana walakal hamdu. Pengakuan utuh bahwa segala puji bagi Allah meliputi segalanya, dada pun menjadi semakin lapang. Jadi yang punya masalah berat, rukunya yang lama, Pak. Nah, serahin urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita dibangkitkan dari sempitnya hidup bukan karena banyak meminta, tapi karena sibuk memuji Allah. Itu hakikat dari i'tidal, ya. Lanjut. Sujud. Setelah itu kita sujud. Sujud pertama, ya. Karena sujud 2 kali. Mana rasanya tuh hancur total dan dekat sujud itu mananya. Hancur total, ya. Jadi dahi ke tanah. Ini kan dahi ini tanda kehormatan. Kita tundukkan, kita simpen di paling bawah. Ini luar biasa. Kita berserah diri total kepada Allah. Titik terendah jasad sama dengan titik tertinggi jiwa. Paradoknya begitu. Kata Nabi, sedekat-dekat hamba dengan Robnya adalah di saat sujud. Maka perbanyaklah doa. Nah, yang jadi sedikit penting diperhatikan kalimat maka perbanyaklah doa. Kita bahas sedikit, ya. Karena ternyata doa bukan sekadar meminta, jamaah sekalian. Meluruskan mana doa agar tidak salah pusat, ini penting. Secara bahasa dan hakikat, arti doa itu adalah memanggil. Ya, kita berdakwah, ya. Dakwah mengajak, ya, memanggil, mendekat, hadir, mengajak hadir. Ya. Meminta adalah salah satu bentuk doa, bukan seluruhnya. Salah satu bentuknya itu meminta. Cuman kita sudah terlanjur, ya, doa itu adalah hanya meminta. Padahal doa itu bukan itu, bukan hanya itu. Ya itu salah satunya, tapi bukan hanya itu. Ya. Masalah muncul ketika doa dipersempit menjadi transaksi. Allah dijadikan alat pemenuhan keinginan. Doa yang lurus, mendekat sebelum meminta, hadir sebelum berbicara, berserah sebelum berharap hasil. Maka doa itu dahsyat, ya. Oke. Doa yang paling dalam justru seringkali dimulai dengan diam, tumaninah, hening. Doa yang paling dalam. Jadi doa bukan sekadar meminta. Ini poin penting, ya. Karena akhirnya tidak sedikit pas sedang sujud banyak minta, ya Allah minta ini, minta itu, gitu. Ya. Padahal proses memintanya ada di duduk di antara dua sujud. Yuk kita lihat polanya, jamaah sekalian. Arsiteknya ini seru nih. Ruku, i'tidal, sujud. Arsitektur ruku itu melepaskan, i'tidal itu melapangkan, sujud itu menyerahkan diri. Ruku menyerahkan urusan. Mana rasa melepaskan ego merasa bisa, sehingga mau melepaskan beban kemelekatan dunia. Ruku adalah bahasa tubuh saat beban di punggung terlalu berat. Di sini kita berhenti memikul sendiri. Ya Allah, urusan ini aku serahkan. Bukan menguatkan diri, ya Allah aku kuat, bukan begitu. Atau kuatkan aku, ya. Di sini kita mempercayakan beban kepada Allah. Itu ruku. Kemudian, ya, i'tidal yang B. Bangkit dengan memuji Allah.
Mana rasanya dilapangkan dari kesempitan, kita dibangkitkan bukan dengan meminta, melainkan dengan memuji Allah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Pujian menggeser fokus dari masalah ke kebesarannya. Maka dada menjadi lapang sebelum masalah selesai. Nah, ini penting. Jadi, i'tidal ini gambaran dadanya lapang sebelum masalah selesai. Sedangkan sujud menyerahkan diri. Mana rasa merobohkan klaim ego, rasa memiliki. Jika ruku menyerahkan urusan, maka sujud menyerahkan diri. Jika ruku adalah tawakal, maka sujud adalah taslim. Bukan hanya hasil, aku serahkan kepadamu ya Allah. Ego merasa memiliki diturunkan serendah-rendahnya, pusat dikembalikan kepada Allah setinggi-tingginya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka bahasanya bukan azim di sini, a'la. Karena posisinya rendah. Oke. Ruku, i'tidal, sujud, ya. Ruku itu ibarat renovasi, kalau rumah ya. Ibarat renovasi ya, nggak semuanya dihancurin, cuman urusan diserahin ya. Kalau i'tidal itu ibarat hasil renovasinya ditegakkan lagi ya. Sedangkan 2 kali sujud ibarat membangun ulang dari nol, akunya yang dinolkan ya. Maka dalam surat As-Saff salah satunya 11 disampaikan ya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi yang namanya jihad itu amwal dulu, uang dulu, baru jiwa. Urusan dunia dulu, baru aku. Ruku dulu, baru sujud. Oke. Jadi ruku itu melepaskan urusan, i'tidal itu melapangkan dada dengan pujian, sujud itu menyerahkan diri sepenuhnya. Ya, oke. Itu mengapa seseorang yang kikir akan sulit menyerahkan urusannya kepada Allah. Karena kikir itu nggak mau jihad amwal. Kenapa? Karena dia punya karakter menggenggam. Padahal namanya ruku itu melepaskan beban, diserahkan kepada Allah. Ya, tetapi kitanya kikir, nggak suka bersedekah, nggak suka berinfak. Nggak bisa kita melepaskan masalah kalau yang senang kita nggak mau lepaskan. Seimbang hidup ini. Dan itu mengapa salah satu obat anxiety disorder ya adalah sedekah atau infak yang ikhlas. Karena sedekah itu bukan tentang memberi saja, tapi tentang percaya. Sedekah itu tentang percaya. Percaya Allah pasti bantu. Sodako, punya mana benar, jujur, membenarkan, mempercayakan. Lanjut, duduk di antara 2 sujud. Ini yang saya tadi sampaikan ya. Banyak orang bisa jadi bacanya cepat-cepat tapi nggak paham rasanya. Mana rasanya apa sih itu? Duduk setelah hancur. Setelah kita hancurkan ego kita di saat ruku, kita duduk. Di sini membangun ulang. Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni dan seterusnya. Memohon dengan rapuh saat itu kepada Allah. Meminta dengan sadar akan kelemahan. Dan ini termasuk ya dari rangkaian sholat yang doa yang mana yang meminta ada di sini. Dan itu keren, meminta di antara 2 sujud, meminta di antara 2 kehancuran. Berarti kan luar biasa itu. Meminta dengan sadar akan kelemahan diri. Diucapkan perlahan dengan kesadaran. Ini penting. Meminta dalam keadaan rapuh, nggak mungkin cepat-cepat ngomongnya. Nggak mungkin. Ya Allah, Rabbi firli warhamni. Dalam keadaan rapuh, karena kita habis nol. Maka doa-doanya berisi kebutuhan dasar manusia. Nah ini, isinya kebutuhan dasar semua. Ya,
Duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua. Kenapa ruku sekali, sujud 2 kali? Mana rasanya mengembalikan pusat setelah meminta? Karena kalau sudah meminta, pusatnya kadang suka jadi aku lagi. Robbi firli, ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajibuni, angkat cukupkan aku. Ya, warfani, angkat derajatku. Warzukni, berikan rezeki kepadaku. Pusatnya kembali ke aku. Akhirnya terjadi pergeseran tuh. Nah, kecuali yang kesadarannya tetap dijaga, Allah yang sedang ngasih, bukan aku yang meminta, ya. Jadi penting sujud yang kedua kali untuk mengembalikan pusat setelah meminta. Diduduk di antara dua sujud kita sibuk meminta ampunan, rahmat, kecukupan, rezeki dan lain-lain. Walau benar permintaan itu dan bagus, tapi kalau dilakukan dengan tidak sadar, ya, pusatnya bisa kembali ke aku. Maka sujud lagi. Maka Allah menurunkan kita lagi ke sujud kedua. Sujud kedua adalah riset kesadaran. Agar sholat tidak berakhir pada permintaan hamba, melainkan kembali pada pusat sejati. La ilaha illa anna. Ya, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Ya. Nih ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Jadi sujud bukan beban yang dilepas, tapi akunya. Kalau ruku berkata urusanku aku serahkan, maka sujud berkata diriku pun aku serahkan. Sujud merobohkan klaim rasa memiliki, menghancurkan pusat ego dalam diri, menurunkan aku ke titik terendah. Makanya sujud diulang 2 kali karena ego lebih keras dilepas daripada urusan. Lebih tidak mudah melepas ego dibandingkan melepas urusan. Oke, maka 2 kali. Nah, polanya udah sering saya sampaikan gambar ini. Tuh. Ya, ruku sekali 90 derajat, sujud 2 kali 135 kali 2. Totalnya 360 derajat, membentuk lingkaran atau membentuk angka 0. Maka proses ruku, ya, i'tidal sujud adalah proses menolkan diri kita. Sebanyak apapun masalah, kalau dikali 0 hasilnya 0. Tapi masalahnya dikit, tapi kitanya merasa eksis, merasa 1000, ya masalahnya bisa jadi 1000 atau lebih bahkan. Ya. Kemudian duduk tahiyat tasyahud. Ya, ada orang bilang duduk tahiyat tasyahud ini bagian akhir aja, anggap sholat subuh ini ya. Mana rasanya bersaksi dengan mental penghormatan. Tahiyat itu menghormati, tasyahud itu bersaksi. Bersaksi dengan mental penghormatan. Bukan lagi duduk untuk meminta. Nggak ada kalimat permintaan di tasyahud itu. Nggak ada. Ya. Tapi duduk untuk menyatakan iman. Ya, deklarasi iman. Penghormatan kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Penghormatan kepada Nabi, salam dan penghormatan kepada Nabi, ya, dan salam dan penghormatan kepada hamba-hamba yang soleh. Oke ya. Persaksian ini bukan sekedar lisan, tetapi kesaksian seluruh jiwa yang pernah berkata, bala syahidna. Kapan Pak ada perkataan itu? Dulu sebelum masuk ke alam rahim. Artinya apa? Ya. Di sini kita menghormati Allah, Nabi dan orang-orang yang soleh. Ya. Itu seolah-olah kita tuh kembali mengenang masa lalu, pulang ke masa yang sangat indah, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, kita jawab bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kalian? Ya, kami menyaksikan. Berarti dalam duduk tahiyat tasyahud ini, syahadatain tidak lagi diucapkan sebagai hafalan, tetapi sebagai ingatan pulang kepada momen indah saat jiwa bersaksi di hadapannya. Itu mengapa alur dari bersaksi, ya, dari tahiyat dan tasyahud ini adalah mental pulang, berpulang, karena kita kembali bersyahadat, bersaksi. Dan terakhir salam.
Mana rasanya tebar damai, uji hasil sholat. Salam bukan sekadar penutup sholat, salam adalah awal pengujian sholat. Menoleh kanan dan kiri, ya, membawa damai ke relasi, menahan respon sebelum reaksi. Nah ini bahasa sederhana begitu ya. Jadi sholat yang hidup akan terasa dalam salamnya. Ya. Oke. Jadi assalamualaikum itu kan assalamualaikum warahmatullah. Ini jeda sebentar nih. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak boleh. Ya. Jeda. Berarti kita disuruh melihat respon, bersaksi dulu ya. Menyebar damai ya, tidak reaktif jadi orang itu. Ya. Tebar salam sebagai ujian sholat. Sholat mencegah keji dan mungkar bukan di sajadah. Kalau di sajadah mah nggak ada orang yang berbuat jahat. Ya. Jadi diujinya justru setelah salam. Tapi saat emosi muncul, ego tersentuh, kita berhadapan dengan orang lain. Atau kadang-kadang ya, saya juga pernah sih diuji pas sajadah sedang sholat ya, dengan apa? Misalkan pas amin, ada yang belum gosok gigi di samping kanan kiri misalkan ya. Ah ini ujian juga. Ujiannya cuma pas sholat, sebelum salam udah diuji ya. Makanya sebisa mungkin kalau ke masjid itu ya dijaga penampilan ya. Itu wilayah salam. Ya. Quote-nya sajadah membentuk hati, salam menjaga perilaku. Jadi sajadah tempat hati dibentuk, salam jembatan dari batin ke dunia, sosialnya tempat sholat diuji dan bekerja mencegah keji dan mungkar. Artinya sholat yang berhenti di sajadah akan menenangkan sir tersembunyi. Tapi sholat yang berlanjut menjadi salam itulah yang memenangkan syiar. Ada sir, ada syiar. Ada menenangkan, ada memenangkan. Inna lil muttaqina mafazah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu pasti menang. Ya. Kunci tauhid rasa. Tauhid dalam sholat bukan sekadar pengakuan lisan, tapi perpindahan pusat kesadaran sebelum sholat. Aku pusat, aku subjek, Allah objek permintaan. Ini sebelum sholat banyak gini. Maka di dalam sholat, terutama di saat sujud, klaim aku sebagai pusat runtuh, hak kendali dilepas, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat dan subjek. Inilah yang akhirnya kita jadi lembut hatinya karena pusatnya, subjeknya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mana hancur, yang penting kita pahami ya, dalam sujud maksudnya hancur itu bukan hilang diri, tapi hilangnya klaim atas diri. Nah, tauhid rasa terjadi ketika aku berhenti menjadikan Allah sebagai objek dan rela menjadikan diriku sepenuhnya sebagai hamba. Di titik ini, sholat bukan lagi aku mendatangi Allah, tapi Allah sedang membentukku. Inilah karakter. Ya, kesadaran ini yang perlu kita bangun. Terima kasih, jazakumullah khair. Ya, baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, silakan kalau ada yang mau menambahkan, bertanya sebelum ditutup, atau sudah pengen sarapan. Ya, ya oke. Baik, demikian dari saya. Ya, semua kebenaran berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penting saya sampaikan, mana ini adalah hasil dari pengamatan manusia yang fana, yang ingin mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bukan mana fikih ya, kalau dicari sumber-sumbernya mungkin nggak ketemu juga. Tapi kita mempelajari, karena kita disuruh menggunakan akal kita. Ya, kenapa hakim sholah, tidak imal sholah dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, sebuah kebenaran berasal dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.